Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan hukum jual beli di pasar loak. Hukum yang berlaku terutama bagi para konsumen. Bolehkah kita membeli di pasar loak? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ketika ada sebuah barang dan barang itu kita yakini hasil curian dengan semua indikator yang ada, ya, apapun indikatornya, lalu kita yakin itu adalah hasil curian, maka terlarang bagi kita untuk membelinya. Dan itu berlaku umum untuk semua objek yang dijual oleh orang lain dan kita yakin bahwasanya objek itu adalah hasil didapatkan dari sesuatu yang haram. Baik curian, menang judi, hasil korupsi, sehingga ada orang yang misalnya dia mau cuci uang, ya, money laundry. Maka terlarang bagi kita untuk menerimanya, untuk membelinya, menerimanya dengan cara apapun. Berikutnya adalah barang yang kedua. Bagi Anda yang punya buku silakan dibuka halaman 141. Yang kedua adalah ada dugaan kuat barang yang dijual adalah hasil curian. Ada dugaan kuat barang yang dijual adalah barang hasil curian. Dalam kondisi ini terdapat kaidah yang mengatakan al-madhinnatu tunzalu manzilatal ma'innah. Al-madhinnah, dugaan yang kuat, itu disejajarkan sebagaimana al-ma'innah, sebagaimana posisi yang dijadikan bukti. Dugaan yang kuat bisa dijadikan sebagai bukti. Dalil mengenai hal ini sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW yang menjelaskan orang yang ragu ketika sholat, apakah baru 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat. Dan beliau ajarkan agar memilih yang mendekati, dilakukan at-taharri, memilih yang paling mendekati, sehingga dia ingat-ingat indikatornya. Kayaknya tadi baru saja tasyahud awal, ya. Buktinya apa? Ya, masih terngiang dengan isyarat jari telunjuk. Berarti kamu naik ini adalah rakaat yang ketiga. Atau misalnya dia masih ingat, tadi kayaknya baru saja membaca surat Al-Fil. Berarti rakaat ini adalah rakaat di mana kita tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Berarti rakaat yang ketiga. Indikator-indikator seperti itu ketika kita lakukan dalam rangka untuk menentukan mana dari perbedaan dalam batin kita, ya, mana dari timbangan kita yang lebih mendekati kepada kebenaran, itu disebut dengan at-taharri. Sikap ini menunjukkan bahwa orang yang ragu ini mengambil sikap berdasarkan dugaan kuat. Nah, dalam fatwa Syabakah Islamiyah terdapat pertanyaan mengenai hukum jual beli barang yang diduga kuat. Diduga kuat, ya. Tidak ada kepastian, tapi diduga kuat itu hasil curian. Dalam jawabannya, lembaga fatwa Syabakah Islamiyah mengatakan, "Fama ta'alima asy-syakhsu aw ghalaba 'ala dhannihi anna al-bida'ata al-ma'rudata lil bai'i masruqatun." Apabila orang itu tahu atau dia punya dugaan kuat bahwa barang yang ditawarkan untuk dijual ini adalah barang hasil curian, fala yajuzu lahu syira'uha,
maka dia tidak boleh membelinya. Ya, tidak boleh membelinya. Lima fihi min tafwitis sil'ati ala malikiha. Karena ini bisa menyebabkan barang itu lepas dari tangan pemiliknya. Disebabkan apa? Sudah pindah tangan. Kalau sudah pindah tangan, pelaku yang asli yaitu pencuri, dia sudah merasa dapat uang, bebas dia. Sehingga peluang untuk bisa dikembalikan kepada pemiliknya yang asli semakin kecil. Makanya cara yang dilakukan oleh orang-orang yang dia punya masalah dalam bertransaksi dengan orang lain, ya, misalnya uang hasil curian, barang hasil curian dan seterusnya, barang hasil memalak, ya. Yang dia lakukan apa? Begitu dapat langsung dipindah tangankan, cepat-cepat dipindah tangankan, baik bentuknya tanah, mobil dan seterusnya. Beberapa praktek palak yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka begitu dapat mobil orang, begitu dapat kendaraan orang, ketika dapat kerjasama dengan siapa, langsung cepat-cepat pokoknya harus segera balik, ya, pindah hak milik. Dengan ditransaksikan jual beli atau yang lainnya. Dia sudah dapat duit, aman dia. Orang yang memiliki bisa jadi dia datang, mau nuntut apa, barangnya sudah nggak ada. Buktinya mana? Barangnya nggak ada. Maka keberadaan orang yang dia membeli itu dan sementara dia punya dugaan kuat itu adalah barang bermasalah, terlarang baginya untuk membelinya. Walima fihi aidan min at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan wa iqraril munkari war ridha bidzulmi wa nahwi dzalika minal mafasid. Di samping itu juga merupakan bentuk ta'awun dalam dosa dan maksiat, kerjasama dalam dosa dan tindakan melampaui batas, serta menyetujui kemungkaran, ridha terhadap perbuatan kezaliman, atau bentuk maksiat yang lainnya. Dan banyak kita jumpai seperti ini. Begitu orang korupsi, lalu dia berhasil dapat duit negara, maka cepat-cepat dilakukan apa? Money laundry. Dipakai beli tanah, dipakai beli rumah atas nama orang lain. Semuanya atas nama orang lain. Nah, kalau sudah pindah atas nama, sudah pindah hak milik, itu biasanya akan lebih sulit untuk kemudian diambil, lebih sulit untuk kemudian dituntut. Tayyib. Padahal ketika kita tahu bahasanya itu adalah uang bermasalah, haram bagi kita untuk menerimanya. Dan perhatikan kembali ya, dalam KUHP seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa seorang pembeli yang tahu itu curian atau tahu itu hasil korupsi, maka penadah seperti ini juga mendapatkan ancaman hukuman dari negara, karena dia bisa dipenjara. Ya. Selanjutnya, kita beralih ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, kita tidak tahu sama sekali bahwa barang itu hasil curian. Tidak tahu sama sekali barang itu hasil curian. Atau hasil dari transaksi yang haram. Kasus semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anir rajuli yashtari sil'atan bimalin halal. Ada orang yang membeli barang dengan harta yang halal. Walam ya'lam aslas sil'ah, al huwa haramun. Sementara dia tidak tahu asal-usul barang itu. Apakah itu barang haram atau halal, ataukah barang yang halal. Thumma kanat haraman fil batin, hal ya'thamu amla. Namun ternyata barang itu, setelah itu diketahui, barang itu ternyata haram. Aslinya adalah haram. Ternyata setelah dia beli, kemudian dalam perjalanannya dia tahu kalau ternyata barang ini adalah hasil curian. Barang yang haram. Hal ya'thamu amla. Apakah orang ini berdosa? Jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan,
Mata taqadal mushtari anna alladhi ma'al ba'i. Ketika pembeli itu yakin bahwa barang yang dibawa oleh penjual itu adalah miliknya. Ashtarahu minhu. Lalu dia membeli darinya. Ala dhahiri, sesuai dengan penilaian dhahir yang dia lakukan. Sesuai dengan penilaian yang dia ketahui secara dhahir. Saya lihat tidak ada pelanggaran. Saya lihat dia nggak melakukan misalnya dia tidak mencuri. Ala dhahir, dia menilainya secara dhahir. Lam yakun alaihi itsmun. Maka dia tidak berdosa. Bidzalika, dalam transaksi ini. Wa in kana fil batin qad saraqahu al-ba'i. Meskipun bisa jadi aslinya itu adalah hasil curian al-ba'i, penjual. Lam yakun 'alal mushtari itsmun wala uqubatun la fid dunya wala fil akhirah. Maka pembeli tidak mendapatkan dosa maupun hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Dan seperti ini bisa melihat dari mana yang dominan. Kalau dominan di negeri itu, di daerah itu adalah orang baik, maka barang yang dijual di daerah itu adalah barang hasil yang halal. Tapi kalau dominannya, dominan di sini maling. Hampir semua di sini barang yang dijual itu rata-rata hasil maling. Misalnya di sebuah daerah tertentu, di sini dikenal sebagai kampung maling. Dikenal sebagai kampung yang suka melanggar hak orang lain. Lalu kita tahu itu. Kemudian ternyata yang bersangkutan, warga di situ, berjualan. Maka saat kita tahu seperti itu, maka boleh bagi kita untuk kemudian menghindarinya. Tapi kalau kemudian dohirnya mereka baik-baik saja, maka hukum asalnya diperbolehkan untuk membelinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan keterangannya. Ini ada beberapa tipe ini Islami. Beliau mengatakan, wad-dhaman wad-darku 'ala alladhi gharrahu wa ba'ahu. Sementara ganti rugi dan tanggung jawab adalah kewajiban alladzi gharrahu, kewajiban orang yang menipu, wa ba'ahu, dan yang menjual. Wa idza dhahara sahibu sil'ah fima ba'du ruddat ilaihi sil'atuhu wa rudda 'alal mushtari thamanuhu. Dan setelah pembeli itu menerima barang tadi, dia sudah beli, lalu dia mengetahui fima ba'du, setelah transaksi itu, kalau ternyata barang ini adalah hasil curian, barang hasil ngerampok, hasil gosok, hasil korupsi atau yang lainnya. Ruddat ilaihi sil'atuhu. Maka barang itu kembalikan kepada penjual. Wa rudda 'alal mushtari thamanuhu. Sementara pembayarannya harus dikembalikan kepada pembeli. Sehingga jangan dulu main paksa. Kalau misalnya orangnya ketangkap, terus barang mobilnya mana? Sudah saya jual. Siapa yang beli? Si B. B dihubungi. B, mobil itu akan diambil kembali oleh negara. Seharusnya bukan langsung dirampas, tapi dikembalikan dulu ke pelaku, penjual tadi. Lalu penjual wajib untuk mengembalikan uangnya B. Sudah? Baru kemudian barang itu diambil oleh negara. Wa uqibal ba'i'udz zalim, dan penjual yang zalim tadi dihukum. Penjual yang zalim tadi mendapatkan hukuman. Sehingga yang dihukum bukan pembelinya, tapi penjual, karena pembeli tidak tahu. Faman farraqa baina man ya'lam wa man lam ya'lam. Maka siapa yang bisa membedakan antara yang tahu dan yang tidak tahu. Ini pembeli yang tahu, ini pembeli yang tidak tahu.
faqad asaba. Berarti sikap ini sudah benar. Sehingga kalau aparat melakukan penangkapan, ya, si A kemarin korupsi mobil, langsung digeledah rumahnya, ketangkap si A, tapi mobilnya sudah tidak ada. Ternyata setelah dicari, mobilnya sudah dibeli oleh si B. Dan B tidak ngerti kalau ternyata mobil itu adalah hasil korupsi. Maka sikap yang benar tidak boleh langsung dirampas. Apalagi si B ikut dihukum sebagai penada. Harus dibedakan terlebih dahulu apakah B tahu ataukah tidak tahu. Kalau B tidak tahu, dia tidak boleh untuk dihukum. Siapa yang bisa membedakan ini, kata Syekhul Islam, faqad asaba, maka sikap ini sudah benar. Wa man la akhta'a wallahu alam. Tapi kalau tidak bisa membedakan, maka dia bersalah. Jadi aparatnya juga bersalah. Ini berbicara tentang masalah penentuan hukum ketika di dunia. Kalau di akhirat, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang harus dihukum, siapa yang tidak dihukum. Karena Allah Ta'ala menjadi saksi atas semua yang dilakukan oleh sang hamba, lahir maupun batin. Alhamdulillah. Penjelasan yang sama juga disampaikan dalam fatwa Syabaka Islamiyah. Wa amma in kana asy-syakhsu la ya'lamu wa la yaghlibu 'ala dhannihi anna al-bidha'ata masruqatun. Apabila orang itu tidak tahu dan dia tidak punya dugaan kuat bahwa barang itu adalah barang hasil curian, fala mani'a min syira'iha, maka tidak masalah dia membelinya. Karena dohirnya anna ma fi yadil insan milkun lahu. Karena dohirnya apa yang ada di tangan orang adalah miliknya. Wal hukmu 'ala dhahir, dan hukum berlaku bagi yang dhahir. Wala yantaqilu an hadzal dhahir, dan kita tidak berpindah dari kondisi yang dhahir ini illa bi ilmin, kecuali didasari dengan ilmu. Apa buktinya? Ilmu itu berarti dia harus punya bukti. Apa buktinya? Au ghalabati dhannin, atau didasari dengan ghalabatu dhann, dengan dugaan kuat. Yang ghalabatu dhann itu yaqumu maqamal ilmi. Yang ghalabatu dhann disejajarkan sebagaimana yakin. Ya. Al-ilmu bimakna yakin. Mana al-yakin. Makanya orang yang berilmu itu lebih yakin karena dia tahu. Makanya di bawah ilmu adalah adh-dhon. Ini tidak sampai pada derajat yakin, tapi punya dugaan kuat berdasarkan indikator yang ada. Baik. Dan dhon yang sifatnya cukup kuat bisa disejajarkan dengan ilmu. Sebagaimana kaidah yang tadi kita baca, al-madhinnah tunzalu manzilatal ma'innah. Disejajarkan dengan ilmu, karena secara yakin tidak ada, maka yang dilakukan adalah menggunakan indikator ghalabatud dhon. Nah, itu berlaku umum ya untuk semua kasus tentang ghalabatud dhon. Dugaan kuat. Kita lanjutkan. Kita tidak menghukumi pasar lawak secara umum. Karena semua tergantung kepada keadaan transaksinya. Jika kita jujur dalam melihat, insya Allah kita bisa menilai dengan semua indikator yang ada. Sehingga bukan sebatas pertimbangan yang penting murah atau yang lainnya. Jika Anda yakin objek transaksi ini bukan hasil curian dan Anda tidak memiliki dugaan sama sekali bahwa itu curian, silahkan dibeli. Ya. Misalnya kalau di Jogja apa? Kelitian. Kelitian tuh yang pagi ya. Kalau malamnya pasar sentir. Itu di pasar sentir, saya juga pernah masuk. Orang jualan aneka barang.
di Pasar Sentir ya, di dekat Malioboro. Dan banyak barang-barang bekas di situ. Memang secara umum jauh lebih murah dibandingkan yang baru. Tapi kalau nggak tahu asli, nggak tahu harga asli ya kepentong juga. Barang bekas, orang yang jual dia ngasih harga di atas harga baru. Caranya kayak gitu ya. Lalu kita nawarnya kena harga baru. Ya, kepentong juga. Maka mending beli yang baru. Intinya begini, pasar seperti ini memang kadang ada banyak mafia di situ. Penjualnya memang kadang kurang bloko ya, tidak begitu terbuka dengan barang yang ada dan menaruh kecurigaan dari para konsumen. Maka pelaku pasar di Kelitian itu saling curiga. Yang jual dia waspada. Jangan-jangan nanti konsumen akan nawar jauh di bawah keuntungannya. Jauh di bawah harga dasar. Yang beli sudah ancang-ancang. Biar nanti nawarnya nggak terlalu jauh, dinaikkan dulu. Akhirnya situasi serba curiga. Dengan antara penjual dengan pembeli. Ini asli nggak? Atau imitasi? Penjual takut, pembeli ngerti. Pembeli takut, jangan-jangan saya ditipu. Sama-sama apa? Saling curiga. Termasuk juga ini hasil curian atau enggak, kok murah. Penjual takut, jangan-jangan ini pemiliknya. Pembeli juga takut, jangan-jangan ini curian, nanti saya jadi penada. Ini fungsi enggak? Dan seterusnya. Jadinya suasana pasar penuh dengan goror. Ya. Yang menyebabkan pasar itu jadi pasar horor. Dan itu suasana pasar loak yang pernah kita saksikan ya. Sehingga pasar seperti ini sebenarnya kurang sehat dari sisi mental. Maka ini pasar penuh dengan kecurigaan dan bisa jadi orang akan merasa tidak nyaman ketika belanja di pasar seperti ini. Makanya biasanya orang akan lebih nyaman begini, udahlah beli di mana yang baru aja, yakin terukur sehingga daripada deg-degan mending yang baru. Nah, semoga Allah membimbing kita untuk selalu membatasi diri dengan yang halal dan dengan yang mubah sehingga kita tidak mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Nah, selesai mampir pasar luar, kita menuju pasar gelap. Black market. Tayyib. Kita bahas terlebih dahulu bagian awal ya. Sebelumnya kita akan melihat lebih dekat pengertian transaksi pasar gelap. Kenapa pasar ini disebut pasar gelap, black market? Dalam Wikipedia, bahasa Indonesia dijelaskan. Saya mohon maaf, tidak punya referensi yang lebih. Dan yang lebih mudah ya pakai Wikipedia. Meskipun barangkali di dunia pendidikan ini dianggap referensi yang tidak ilmiah. Dan memang ada beberapa asatidzah yang menyatakan untuk buku saya belum bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah. Karena tidak memenuhi standar karya tulis ilmiah. Dalam arti referensinya kadang Wikipedia, kadang koran, kadang berita. Kalau koran enggak ya, berita di internet mungkin. Nah, dan saya sampaikan, betul saya akui ini bukan buku standar kampus, tapi ini buku populer. Sehingga dia jadi karya populer, lebih mudah untuk dengan bahasa-bahasa populer dan standar referensi juga tidak kita standarkan sebagaimana standar kampus. Yang penting pokoknya di situ ada sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi kaum muslimin, semoga bisa dikonsumsi oleh mereka. Kita jadikan sebagai karya populer, bukan karya ilmiah. Jadi kalau masuk kampus barangkali kok tidak diterima, ya itu bukan urusan kami, karena kami memang standarkan buku ini sebagai buku karya populer. Baik, kita kembali ke sini.
Pasar gelap atau black market adalah sektor kegiatan, ini penjelasan di Wikipedia ya, adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya ilegal. Misalnya penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan curian, atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak. Tayyib. Berarti di situ pasar gelap ada dua kemungkinan. Di pasar gelap ada dua kemungkinan atau tiga ya. Yang pertama adalah barang haram. Barang haram yang dilarang oleh negara. Misalnya narkoba, obat-obatan terlarang, hasil curian, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah barang yang dilarang untuk dijual di negara. Misal seperti senjata. Di sini kan tidak boleh ya jual beli senjata. Boleh nggak Pak? Tidak boleh. Kalau ada izin boleh ya. Baik. Ini alhamdulillah ada salah satu anggota TNI yang ikut hadir di kajian ya. Jadi kalau ada izinnya boleh, tapi kalau nggak ada izinnya pada asalnya tidak boleh, melanggar undang-undang. Baik. Yang ketiga adalah barang yang tidak kena pajak, yang ilegal berarti tidak kena cukai. Tidak kena cukai pajak. Sehingga dia dijual secara gelap biar nggak kena pajak. Alasannya hanya karena pajak. Seperti barang apa misalnya? Bill up atau barang impor tapi dia dijual secara diam-diam. Baik. Dari Batam yang masuk ke luar Batam, karena Batam termasuk bonded area, satu area yang dia dibatasi sendiri. Ketika barang Singapura atau Malaysia masuk Batam, di situ tidak ada pajak, tidak kena cukai. Begitu barang itu dibawa keluar Batam, maka harus ada pajak. Dan peluang untuk lolos cukup besar. Sehingga kadang ada orang bawa HP atau bawa apa dari Batam keluar Batam. Nah, maka benda-benda seperti ini ketika dia dijual masuk dalam kategori black market untuk barang yang tidak kena pajak. Kita lanjutkan. Sehingga kalau menurut Wikipedia ada 3 macam itu objek transaksi black market. Nah, di sini langsung saya tegaskan ya, 3 objek transaksi pasar gelap. Berdasarkan pengertian di atas, objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan jadi 3. Yang pertama adalah barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti obat-obatan terlarang, barang dagangan curian, hasil korupsi, dan seterusnya. Barang semacam ini tentu saja terlarang untuk diperjualbelikan. Terlarang secara syar'i, haram diperjualbelikan. Karena salah satu di antara syarat transaksi yang sah adalah objek transaksi harus memiliki manfaat yang mubah. Ya. Mohon ini diperhatikan ya. Di antara syarat objek transaksi
objek akad adalah objek itu punya manfaat mubah. Saya katakan manfaat mubah. Karena itu berarti objek itu harus punya manfaat. Kalau tidak punya manfaat, nggak boleh ditransaksikan. Contohnya apa? Barang yang nggak punya manfaat. Benda najis itu tidak punya manfaat. Contoh yang lain. Benda yang tidak punya manfaat. Nah, barang misalnya patung. Apa manfaat patung? Tidak ada. Maka barang yang tidak punya manfaat, dia tidak boleh ditransaksikan. Dan manfaatnya harus mubah. Kalau manfaatnya hanya haram, tidak boleh ditransaksikan. Makanya saya ketika ditanya, jual beli rokok itu gimana sih? Pertanyaan baliknya adalah, sebutkan satu manfaat halal rokok. Satu saja. Apa ya? Kalau ada manfaat halal rokok satu saja, berarti bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Ya, menyenangkan pembeli. Wah, itu ukurannya nggak jelas menyenangkan pembeli. Khamr itu juga menyenangkan pembeli. Kemudian obat-obatan terlarang juga menyenangkan pembeli. Nah, ketika tidak ada manfaat yang mubah, maka objek itu tidak memenuhi syarat manfaat yang mubah. Tidak boleh untuk ditransaksikan. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama thamana. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan uang hasil penjualannya. Sehingga anjing haram, jual beli anjing haram, duit hasil jual beli anjing haram. Khamr haram, duit hasil jual beli khamr haram. Apalagi semua barang haram yang diharamkan oleh Allah, maka ketika dijual hasilnya haram. Sehingga hasil dari sesuatu yang haram, korupsi, dapat mobil, dapat motor, lalu dijual, Allah haramkan ini. Hasil penjualannya juga haram. Karena itu, barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan. Termasuk diantaranya adalah rokok, khamr, CD, atau DVD musik bajakan. Nah, ini kan biasanya black market ya. Barang-barang hasil bajakan. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan, baik di pasar gelap maupun di pasar terang. Baik pakai lampu terang benderang maupun gelap gulita. Dan banyak pelanggaran pasar gelap yang objeknya macamnya seperti ini. Bahkan sampai pada tingkatan organ badan manusia. Transaksi ginjal, transaksi hati, bahkan jantung, ya. Yang itu jelas ilegal. Orang kok bisa mendapatkan jantung segar? Dari mana dia? Padahal yang namanya orang mati, pasti nanti salah satu organnya akan rusak. Dari mana dia bisa dapat ini? Ya. Tidak lain adalah korban pembantaian atau korban pembunuhan atau siapapun diambil jantungnya, kemudian langsung dirawat. Karena kalau ditunggu dalam waktu lama, jantungnya rusak. Terus itu dijadikan sebagai media transaksi, alat atau objek transaksi. Dan itu pasti ditransaksikan dengan cara bermasalah. Maka seperti ini haram untuk ditransaksikan baik di pasar gelap maupun di pasar terang benderang. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Kumpulan Dosa-Dosa Besar, Az-Zawajir, di dosa nomor 191 sampai 196, beliau menyatakan, Nahwu bai'il inab waz-zabibi wa nahwihima mimman ulima annahu ya'siruhu khamran. Termasuk dosa besar. Seperti menjual anggur atau zabib dan semacamnya kepada orang yang diketahui mimman ulima annahu ya'siruhu khamran. Diketahui kalau dia akan menggunakan itu
sebagai khamar, memerasnya untuk khamar. Termasuk juga adalah hashisha, ganja. Mimma marra mimman yu'lamu annahu yasta'miluha. Menjual ganja kepada orang yang mau mengkonsumsi ganja itu. Hashisha. Ini tidak boleh ya. Tayyib. Dan di Yaman itu ada namanya ghat. Ghat itu ya semacam daun ya. Lalu dia dibulet-buletin gitu, kemudian ditaruh di rongga mulut paling dalam. Jadi ditaruh di setelah gigi geraham. Nah, itu bisa bikin orang seperti ngerokok. Ghat ini. Tapi itu di Yaman. Dan para masyayikh mengharamkan ghat. Karena dia seperti rokok. Sampai ada cerita yang pernah saya dapatkan. Ada seorang syekh ngisi kajian di masjid. Masjid itu masjid pasar. Beliau menyampaikan, ditanya tentang hukum ghat. Ini boleh enggak untuk ditransaksikan? Beliau menyampaikan, terlarang ghat ini. Madaratnya banyak. Madaratnya jauh lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Di bawah masjid itu, pasar ghat. Transaksi ghat. Jadi di atas kajian, larangan ghat, di bawah, orang bertransaksi ghat. Ya, makanya orang Yaman kalau pakai ghat, pipinya seperti tembem. Ya. Karena dia sedang menaruh sesuatu di pipinya. Ya seperti orang nginang. Tapi kalau nginang kan banyak, tapi itu tidak sedikit. Nah, untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, tidak halal baginya untuk membeli barang tersebut, dan dia termasuk orang yang tolong-menolong dalam maksiat. Syekhul Islam menegaskan, jika diketahui bahwasanya, jika saya mengetahui bahwasanya orang itu mencuri harta atau berkhianat terhadap amanah atau dia ghasab, fa akhadahu minal maghsubi qahran. Harta itu diambil dari al-maghsubi, orang yang menjadi korban ghasab, qahran, secara paksa, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Maka tidak boleh bagiku untuk mengambilnya, baik dengan cara hibah maupun dengan cara muawadot. Baik saya diberi maupun saya beli. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Keterangan yang lain disampaikan oleh Al-Hattab, ulama Malikiyah. Beliau menjelaskan, seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta tersebut jika berbentuk barang, maka tidak boleh bagi yang mengetahuinya untuk membelinya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah. Bahasa kita sebagai penadah. Maka dia ikut berdosa sebagaimana pelakunya. Wallahu a'lam. Baik. Dan kita masih punya rincian yang lain terkait black market. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga
tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya tentang warisan. Kalau misalnya harta yang dibagi waris itu, apakah yang detil-detil juga dibagi? Seperti misalnya peninggalan berupa jam tangan mayit, atau misalnya jam dinding lah gitu misalnya. Dan barang-barang yang bukan seperti tanah, bangunan, atau simpanan berupa uang ya gitu yang besar jumlahnya. Apakah harus dibagi juga yang detail-detail itu? Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Wajazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah barang yang detail yang ditinggalkan oleh jenazah juga harus dibagi waris? Ya, seperti perabotan di rumah dan aneka aksesoris yang melekat di badan. Ada jam tangan, ada ake, dan seterusnya. Apakah juga harus dibagi waris? Kata kuncinya seperti ini. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh mayit itu sudah otomatis menjadi hak milik ahli waris. Sehingga ketika A meninggal dunia dan beliau punya anak 4 misalnya ya, laki-laki, perempuan. Begitu A dan ibu istrinya ya, misalnya B, keduanya sudah meninggal. Begitu 2 orang ini sudah meninggal, maka otomatis harta yang ditinggalkan 2 orang ini pindah hak milik menjadi milik keempat anaknya. Selanjutnya, seluruh harta itu terserah anaknya mau dibagi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala kasih aturan 2:1. Sudah? Nah, berikutnya adalah yang kecil-kecil ini gimana? Kembalikan kepada ini. Kesepakatan ini. Jika mereka sepakat, yang kecil-kecil ini kita relakan. Sehingga siapapun yang mau ngambil silahkan. Maka boleh. Bagi siapapun mau ngambil sesuai dengan kerelaan dari para saudaranya. Sehingga misalnya perabot, kemudian apalagi misalnya jam tangan dan seterusnya. Di situ direlakan oleh seluruh ahli waris. Yang mau ngambil silahkan. Siapa mau ngambil apa silahkan. Kalau berlaku seperti itu, maka anak pertama mau ngambil, anak kedua mau ngambil, bebas. Tapi kalau mereka nggak rela, oh enggak, ini tetap harus kita bagi waris. Ya boleh-boleh saja. Karena pada asalnya seluruh barang itu adalah menjadi milik keempat orang ini. Dan memang asalnya dibagi waris. Tapi kalau mereka merelakan untuk tidak dibagi waris, boleh diambil siapapun, boleh ngambil apapun,
insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, sejauh mana tugas anak ketika kita memiliki orang tua yang tidak mau mengeluarkan zakat mal dan tidak mau mengeluarkan bunga bank yang ada di tabungan Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, siapapun dia, adalah mengingatkannya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubah kemungkaran itu dengan tangannya, lisannya, atau minimal hatinya. Dan itu kondisi ingkarul mungkar yang paling lemah. Yang paling lemah imannya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya orang tua dia tidak menunaikan kewajiban, padahal dia punya kewajiban? Jawabannya, sang anak punya tanggung jawab untuk mengingatkan sesuai dengan kemampuannya. Terus kalau nggak mau gimana? Ya, kalau nggak mau, ya gimana lagi? Ibrahim alaihissalatu wassalam telah mengingatkan bapaknya akan bahaya kesyirikan, bahaya jualan berhala, dan aneka bahaya perbuatan yang terlarang lainnya. Namun bapaknya malah marah dan mau mengancam untuk melempari Ibrahim, merajam Ibrahim. La illam tantahi lanarjumannaka. Kalau kamu tidak menghentikan dakwahmu itu, tak lempari kamu, tak rajam kamu. Dan Ibrahim dengan tetap sabar menyikapi bapaknya dengan baik, sekalipun ada ancaman semacam ini. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Talib. Di posisi ketika pamannya sakit yang mengantarkan kepada kematian, Nabi SAW mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha laka indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini kesempatan terakhir. Nanti akan aku bela paman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Pamannya mata ala millati Abdul Muttalib. Pamannya mati dalam membawa nama agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama paganisme. Karena kakek Nabi SAW agamanya adalah agama kaumnya masyarakat jahiliyah, yaitu agama yang menyembah berhala dan seterusnya. Nah, sehingga Anda ingatkan semampunya, kalaupun mereka menolak, wala taziru waziratu wizra ukhra, anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Dan dari dua ini, yang sangat besar dosanya adalah tidak zakat. Tidak mau bayar zakat, sebagian ulama bahkan sampai ada yang menilai keluar dari Islam. Namun pendapat yang benar tidak sampai keluar dari Islam, hanya saja dosanya sangat besar. Karena itu ingatkan sebaik mungkin, pokoknya orang tua harus zakat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini dari Rio Pak Ustaz. Jadi di sini itu tentang hal hukum haram rokok Pak Ustaz. Di sini itu ulamanya itu katanya tidak mengharamkan rokok, hanya sekedar makruh. Bahkan ketika mau berangkat ngimamin ke masjid, di jalan itu sambil merokok, dan setelah qomat selesai tidak berkumur-kumur langsung dia menjadi imam. Nah, sedangkan kalau kita di belakangnya itu baunya menyengat Pak Ustaz, itu bau rokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di sini tiap 3 bulan biasanya mengadakan pengajian akbar, tapi kami nggak ikut Pak Ustaz. Itu antar desa seluruhnya kumpul jadi satu, bahkan undang ustadz itu dari Jawa, jauh puluhan juta. Bahkan ustadznya itu yang menjadi fenomenal di sini, itu merokok Pak Ustadz. Bahkan rokoknya rokok yang mahal-mahal Pak Ustadz. Jadi di tempat itu disediakan rokok, di tempat makan semuanya disediakan rokok, sama sini kan dirokok juga. Jadi orang yang dijadikan panutan untuk diikutin saja merokok Pak Ustadz. Bagaimana dengan ya orang yang awam yang jadi santri-santrinya itu, dia tidak punya dalil. Jadi
dalil merokok katanya hukumnya makruh tapi dijalankan terus. Jadi yang saya mau tanyakan, dalil hukum makruh atau haramnya rokok itu diambil dari surah apa, ayat berapa, atau dari hadis mana Pak Ustadz? Demikian ya Pak Ustadz, barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah. Tayyib. Ketika Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat akan bahaya bau mulut disebabkan karena makan bawang, beliau sampai memberikan hukuman. Tapi hukumannya hukuman yang sifatnya untuk menghindari, takzir. Ya. Yang habis makan bawang nggak boleh dekat masjid. Sehingga para sahabat sebelum mereka ke masjid, mereka sebelum waktu sholat, mereka jaga diri jangan sampai makan bawang. Karena dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau mulut yang itu bisa mengganggu orang lain. Maka orang yang hobi merokok, bandingkan dengan orang yang makan bawang. Kira-kira mana yang lebih bau mulutnya? Yang ngerokok ataukah makan bawang? Sebagaimana Bapak mengalami, saya juga mengalami. Di samping saya, makmum yang dia punya hobi ngerokok. Masya Allah, tahan nafas kita. Sehingga kita sholat sambil tahan nafas. Ini yang punya bau mulut, dia mungkin merasa nyaman saja dengan itu. Tapi kita yang ada di sampingnya, kita kesulitan. Rasanya apa ya? Ketika dicium tuh nyelekit-nyelekit. Mungkin ibu-ibu yang punya suami perokok bisa merasakan itu. Andai kan dia bisa protes-protes. Cuman kadang dia nggak berani. Daripada kemudian jadi janda, lebih baik bertahan dengan suami perokok. Masya Allah. Bau mulutnya, Masya Allah. Itu perokok. Yang lebih sulit dihilangkan daripada orang yang makan bawang. Orang makan bawang, di treatment dalam waktu sekian jam, hilang baunya. Ya. Misalnya setelah makan bawang, makan buah, terus gosok gigi, atau pakai kumur air garam. Tapi kalau perokok, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dalam waktu sekejap. Butuh waktu yang lama. Baru berhasil untuk kemudian menghilangkan bau mulutnya. Baik. Satu catatan di bagian ini. Sehingga kalau Anda hidup di zaman Nabi SAW, wahai para perokok. Lalu ada peringatan dari Rasulullah SAW, yang bau mulut nggak boleh ke masjid. Kira-kira Anda bahagia atau merasa susah? Alhamdulillah, mumpung senangannya nggak ke masjid, sekalian saja nggak boleh ke masjid. Alhamdulillah. Ya sudah, Anda tidak punya kesempatan untuk bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Sehingga dari pendekatan ini kita gunakan kias. Maka kalau Anda tanya apa dalilnya kalau rokok itu haram, saya juga balik tanya apa dalilnya rokok itu makruh. Kenapa dia menilai makruh? Makruh juga hukum. Mana dalilnya kalau itu makruh? Ya tidak ada teks Al-Quran maupun hadis. Baik, yang haram, yang mengatakan haram, mana teks Al-Quran dan hadisnya? Sama-sama tidak ada. Sudah, kita gunakan pendekatan kias sekarang. Kalau sama-sama tidak ada, kita gunakan pendekatan kias. Apa kias Anda, analogi yang Anda gunakan untuk mengatakan rokok itu haram? Ijma' dokter. Rokok berbahaya. Sebutkan satu dokter yang mengatakan rokok bermanfaat. Kalau ada, berarti kita masih bisa sebut ada khilaf dalam masalah ini. Sudah? Jika ijma' dokter rokok itu berbahaya, bahkan sampai ditulisi, dibungkus rokok. Rokok menggembirakanmu. Atau gimana? Rokok membunuhmu. Yang rokok melihat itu. Kemudian dikasih peringatan. Ya. Merokok dapat menimbulkan bla 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 banyak sekali itu ya. Baik. Ada nggak salah satu di antara poin itu yang bermanfaat bagi hidup manusia? Rokok bisa menimbulkan rajin ibadah. Tidak ada. Atau rokok bisa menyebabkan Anda akan kaya. Tidak ada. Adanya semuanya peringatan buruknya rokok. Karena pemerintah juga mengakui ini benda berbahaya. Nah, kalau benda berbahaya, maka masuk dalam kategori sabda Nabi SAW, la darara wala
dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sekarang saya tanya, apa hukum minum bensin? Tidak ada dalilnya, Ustaz. Al-Quran tidak ada, hadis juga nggak ada. Baik, kalau begitu silakan diminum. Mau Pertamax, Pertalite kita sediakan 1 liter. Ya mati. Lah terus katanya nggak ada dalilnya. Berarti kalau nggak ada dalilnya, boleh dong. Oh nggak ada dalilnya. Ya silakan dikonsumsi. Tapi ini mematikan. Sama halnya dengan itu. Pertimbangan kita bahaya. Tapi kalau bensin kan langsung mati. Rokok kan enggak. Tidak, itu kan karena masalah intensitas, masalah efek yang ditimbulkan secara bertahap. Betapa banyak orang yang ngerokok kemudian tenggorokannya dilubangi, mulutnya hancur, giginya rusak, minimal bau mulut yang nggak karuan, kemudian belum lagi yang ada di dalam paru-parunya bengek dan seterusnya. Semua itu adalah dampak buruk yang ditimbulkan karena benda ini. Jika ini bukan dalil untuk menyatakan bahwasanya rokok itu terlarang, kita nggak punya lagi dalil. Ya. Anda mau pakai dalil apa lagi? Kalau sudah begitu jelas, ini bermasalah. Makanya sebenarnya saya kalau membahas masalah ini, sudahlah, rokok itu nggak usah dibahas. Rokok nggak usah dibahas. Rokok itu kembali kepada satu titik aja. Apa? Hidayah. Ada. Sebagaimana sudah sangat jelas, ini antara thayyib dengan khabith. Orang tahu dan bisa melihat dua perbedaan itu. Tinggal satu kata, dia dapat hidayah atau tidak. Kalau dia nggak dapat hidayah, pasti dia akan terjerumus kepada sengaja memilih yang khabith. Dan Masya Allah ya, harga rokok berapa? Yang paling murah? Cap kebo itu. Udah lama enggak ya? Masya Allah. Udah lupa harganya ya. Misalnya ya, anggaplah yang 12.000 masih ada enggak? Dan enggak ada? Udah 15.000 misalnya. 15.000 satu bungkus ya. Sehari peng kalikan 365. Berapa juta itu? Dalam waktu 1 tahun. Itu pengeluaran yang harus dia keluarkan. Cuman kan ini masalah duit, urusan pribadi masing-masing. Baik, dengan aneka madharat yang tadi kita sebutkan, bayangkan andaikan rokok ada di zaman Nabi SAW, kira-kira siapa yang akan memakainya? Siapa yang akan menghisapnya? Apakah mungkin Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu mereka kumpul di depan masjid, kemudian ngobrol masalah agama sambil jedul merokok. Subhanallah. Nggak kebayang jamaah seperti ini. Kalau kemudian gerombolan Abu Jahal, Muawiyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, kemudian gerombolan orang-orang kafir yang lainnya, terus mereka kumpul sambil ngerokok, kayaknya masih bisa dibayangin. Karena mereka juga minum khamr. Tapi kalau Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum kajian ngerokok dulu, subhanallah, kita nggak bisa bayangin yang kayak gitu. Makanya, mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran maupun hadis, yang bilang makruh juga nggak punya dalil. Kalau mereka sebut kita nggak punya dalil, terus kamu bilang makruh, dalilnya apa? Sama-sama nggak ada dalil kan? Kita kembalikan kepada dalil yang sifatnya umum, yaitu masalah bahaya. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, penggunaan Windows bajakan di laptop bawaan untuk digunakan mengakses web marketplace untuk berjualan, hukumnya bagaimana Ustadz? Hukumnya Windows bajakannya. Kalau marketplace, ini kan free ya, diakses di HP bisa. Sehingga HP ini nggak pakai Windows, Android ya. Tidak ada OS yang bajakan di HP karena dia bawaan. Tapi kalau di laptop, Windows-nya bisa bajakan. Nah, kalau seperti itu berarti Anda harus segera melegalkannya
dengan membeli lisensi ke pemiliknya, sehingga ketika Anda menggunakan, betul-betul Anda gunakan dengan cara yang halal. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, suaranya bisa diperkeras sedikit. Ini Pak Ustadz. Ya. Ini saya dari Jambi nih Pak Ustadz. Silahkan. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Di tempat saya ini sejak adanya wabah virus corona ini Pak Ustadz. Ini di masjid itu imamnya selalu kalau sholat Jumat di ruku yang kedua, rakaat kedua, mau takbir itu, nah ini doa Pak Ustadz, dengan mengangkat tangan. Kunut berarti. Ini terus menerus ya kunut Pak Ustadz. Nah ini bagaimana saya sebagai makmum di belakang ini, atau memang harus angkat tangan atau bagaimana Pak Ustadz? Dan adakah dalilnya untuk mengangkat tangan terus menerus sholat Jumat ini Pak Ustadz? Syukran Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah diperbolehkan untuk kunut ketika ada wabah yang menimpa kaum muslimin? Di sini saya bukakan fatwa dari fatwa Islam Qa. Ada keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wal ahaditsu fi masyru'iyati du'a lil maridi bil afiyah wasyifa, wa kadzalika al ahadits fil isti'adzah min al junun wal judam wa sayyi'il asqam wal isti'adzah min munkaratil akhlaq. Hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya untuk mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit agar mendapatkan kesembuhan. Demikian pula hadis yang berisi perlindungan dari penyakit gila, lepra, kemudian penyakit-penyakit yang memberikan bahaya yang lainnya. Termasuk juga mohon perlindungan kepada akhlak-akhlak yang mungkar, perbuatan yang tercela. Jumlahnya sangat banyak, sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak doa seperti itu. Kemudian termasuk juga di sini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya, babud du'ai bi raf'il waba'i wal waja'. Bab dianjurkan untuk berdoa agar hilang wabah dan sakit. Namun di sini penjelasannya bersifat umum untuk doa. Nah, doa yang bersifat umum seperti ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Selanjutnya, apakah perlu untuk kunut? Dalam hal ini, ulama beda pendapat. Sehingga doa yang sifatnya umum itu, bolehkah dibawa kepada kunut? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, diperbolehkan, dianjurkan. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah, ensiklopedia fikih dinyatakan, li Syafi'iyah fi sahihil masyhuri wa ba'dul Malikiyah wa huwa annahu idza nazalat bil muslimina nazilatun kal waba wa qahd aw matar yadurru bil imran aw az-zar' aw khawfil adu qanatu fi jami'is salawatil maktubah. Menurut sebagian Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah, apabila kaum muslimin mengalami situasi yang genting seperti adanya wabah, kemudian adanya musim kering atau hujan yang terlalu deras sehingga bisa mengkhawatirkan merusak tanaman, atau karena ancaman musuh atau yang lainnya, maka mereka dianjurkan untuk kunut fi jami'is salawati al-maktubah, di semua salat 5 waktu. Sehingga Jumatan kunut, Asar kunut, semuanya kunut. Kemudian pendapat yang kedua, tidak disyariatkan untuk kunut li raf'il waba, untuk menghilangkan wabah.
Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Furu'. Ibnu Muflih ulama Hambali. Intinya ada khilaf dalam masalah ini, dan kalaupun beliau mengambil pendapat bahasanya dianjurkan untuk kunut, maka seharusnya tidak cuma Jumatan saja, tapi untuk seluruh sholat 5 waktu. Sehingga jadilah kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan disebabkan karena ada situasi yang mendesak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya kan orang sibuk kerja. Kadang saya mengurus sesuatu saya menggunakan jasa calo. Contohnya urus paspor. Kalaupun saya urus sendiri kadang lama dan dipersulit. Terus calo bilang sama saya, setiap pengurusan dokumen dia selalu memberikan suap pada pejabat yang berwenang di situ. Pertanyaan saya, apakah saya juga ikut berdosa atas suap yang dilakukan calo tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya pahami, administrasi negara itu ada 2 ya. Pertama, administrasi negara yang menjadi hak seluruh warga, tanpa harus melihat tingkat kemampuan. Seperti KTP, KK, akta, dan seluruh turunannya. Ijazah sekolah, ijazah tidak ya, 3 ini. Termasuk juga yang saya pahami juga paspor. Karena itu adalah identitas yang dipegang oleh masing-masing warga. Sehingga yang seperti ini seluruh warga berhak untuk dapat, baik dia datang langsung maupun diwakilkan. Nah, ketika dia tidak bisa untuk datang langsung karena ada banyak faktor tertentu, misalnya kesibukan dan seterusnya, insya Allah dia boleh diwakilkan. Ngurusi KTP lewat orang, ngurusi KK lewat orang. Baik. Yang kedua, administrasi negara yang dikembalikan kepada kemampuan. Sehingga yang mampu dapat, yang nggak mampu nggak dapat. Contohnya SIM, surat izin mengemudi, SIM ABC, dan seterusnya. Nah, seperti ini tidak bisa pakai calo diwakilkan. Karena kembali kepada kemampuan pribadi. Kamu ini bisa nyetir nggak? Punya kemampuan yang distandari, yang sudah sesuai standar negara tidak? Kalau belum, jangan nekat. Ya. Akhirnya riting kanan belok kiri. Riting kiri belok kanan. Itu orang bikin celaka banyak orang. Dan saya kadang melihat situasi seperti itu. Kenapa kok negara tidak membuat keputusan? Ibu-ibu usia 40 tahun ke atas nggak boleh dapat SIM. Misalnya ya, ibu-ibu usia 40, seperti Saudi, semua wanita dilarang untuk nyetir. Ya, salah satunya adalah untuk keamanan. Ya, karena mungkin mereka tidak fokus, ya, tidak lebih jeli dibandingkan lelaki dalam mengemudi. Ya, meskipun itu hanya sifatnya secara umum. Detailnya seperti apa, beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya dibuat keputusan seperti itu. Atau di atas 50 tahun SIM-nya cabut. Sehingga kalau polisi melihat ibu-ibu 50 tahun ke atas langsung tilang. Mereka nggak bakalan berani pakai motor. Bisanya hanya bonceng. Misalnya ya, ini misalnya. Nanti saya banjir komentar ini. Nah, administrasi yang seperti ini, yang dia berdasarkan kemampuan, ya, berdasarkan kemampuan tidak boleh diwakilkan. Nah, yang saya tahu untuk paspor itu sebenarnya kembali kepada kebutuhan. Kalau memang dia butuh ke luar negeri dengan alasan yang dibenarkan, terlarang bagi petugas untuk mempersulit. Misalnya, jelas ini mau umroh dengan bukti ABC mau umroh. Kalau petugas mempersulit, masuk dalam hadis Nabi SAW, di mana beliau mendoakan keburukan. Allahumma syuk ala man syakka ala ummati fi amri syai'a. Ya Allah, persulit kehidupan umatku yang dia mempersulit umatku yang lain. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berhak, tapi sengaja dipersulit, bisa jadi masuk dalam kategori seperti ini. Tapi kalau dia nggak berhak, dia mau keluar negeri, alasannya nggak jelas, dan negara punya hak untuk mengamankan, biar nanti dia nggak gabung dengan ISIS, atau dia tidak hilang di luar negeri,
maka boleh tidak menerbitkan paspor. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.